Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya itu main di teman sultan saya. Dia itu pasang internet dengan 100 megabit per second. Bayarnya mahal. Tapi pas ketika saya ajak main mabar, itu dia nge-lag dan marah-marah kepada saya. Walaupun itu katanya udah 100 megabit tapi kok internetnya lemot. Sedangkan di sisi lain saya itu pernah magang di warnet. Itu hanya 20 megabit per second. Tapi anehnya ketika itu dipakai 10 orang atau lebih buat browsing dan kerja malah lancar jaya tanpa putus. Nah, di sini pertanyaannya, kok bisa 100 megabit per second itu malah nge-lag sedangkan 20 megabit per second itu di warnet malah lancar-lancar saja. Nah, kita sering salah kaprah. Kita sering lihat kalau orang internetnya lemot, solusinya itu selalu upgrade paket atau tambah speed. Nah, tapi kenapa teman saya yang punya bandwidth kayak 100 megabit per second, koneksinya itu malah hancur. Sedangkan yang di warnet, bandwidth yang hanya 20 megabit per second malah stabil, malah kencang. Apa yang salah? Apakah ISP-nya itu menipu? Jawabannya ternyata bukan. Bukan pada seberapa besar bandwidth yang kita beli, tetapi pada bandwidth manajemen. Teman saya itu punya 100 megabit per second, tapi tidak diatur. Jadi ketika ada keluarganya yang mendownload file besar, bandwidthnya itu habis disedot satu orang saja. Sedangkan yang di warnet, meskipun 20 megabit per second, itu udah diatur dengan polisi lalu lintas manajemen kos yang mengatur seperti video call atau mengirim WhatsApp itu prioritas utama, sedangkan kayak download file itu belakangan, cukup berapa kecil tapi masih bisa. Jadi kalau diatur dengan benar, semuanya itu rasanya akan selalu cepat. Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Bastian dari Informatika Unimus dengan NIM 092 akan menjelaskan ke depan tentang bagaimana teknik bandwidth management bekerja dan apa itu bandwidth. Bandwidth dan bandwidth management. Anggota kelompok saya dari saya David Bastian dengan NIM 092 dan Iko Hilmi dengan NIM 118. Lanjut. Apa itu bandwidth? Secara sederhana, bandwidth itu adalah kapasitas maksimum dari jalur komunikasi untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Kita analogikan sebagai jalan raya. Untuk lebih mudah memahaminya, anggap saja bandwidth itu sebagai jalan raya. Semakin besar lajur jalan, semakin banyak mobil yang bisa lewat dalam waktu yang sama. Jalan yang sempit itu mewakili jaringan dengan bandwidth kecil, hanya sedikit mobil yang bisa lewat. Sebaliknya, jika jalannya luas mewakili bandwidth besar, lebih banyak mobil yang bisa bergerak sekaligus. Jadi kesimpulannya itu, bandwidth itu lebar jalan, semakin besar jalannya, semakin besar banyak mobil yang bisa lewat. Dan data itu adalah mobil yang jalan itu tadi. Di sini ada dua jenis bandwidth, yaitu bandwidth upload sama bandwidth download. Bandwidth upload itu kecepatan batas pengiriman data dari komputer kita ke internet. Contohnya seperti kita mengirim email, upload video ke YouTube, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bandwidth download, kecepatan batas pengambilan data dari internet ke komputer kita. Kayak kita seperti mendownload file PDF di Google atau streaming dan lain-lain. Nah, yang penting untuk dipelajari dalam jaringan komputer, bandwidth itu diukur dalam satuan bits per second, bukan bits. 1 kilobit per second itu 1000 bits per second. 1 megabit per second itu 1 juta bits per second. Kalau misalnya tadi Bastian udah menjelaskan apa itu bandwidth, terus pengertiannya bandwidth itu apa, analoginya seperti apa, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bandwidth management. Seperti yang tadi udah disinggung sama Bastian, bandwidth management itu adalah quality of service atau QoS, adalah proses mengukur, mengontrol, dan mengatur lalu lintas jaringan untuk menghindari kemacetan dan memastikan performa yang optimal. Jadi bandwidth management itu ibaratnya kita memanage
bandwidth yang diterima oleh user. Kalau misalnya tadi ada pasien cerita beli 20 Mbps ketimbang 100 Mbps yang tidak diatur, tidak di manajemen, itu lebih baik 20 Mbps yang di manajemen karena ya bandwidth-nya keluar itu lebih teratur daripada kalau kita kasih bandwidth besar tapi nggak ada manajemennya gitu loh. Misalnya teman kita download itu kan butuh bandwidth yang besar. Nah, kalau misalnya bandwidth-nya itu nggak di manajemen, ya kita yang kena dampaknya. Kita mau buka apa ada di remote itu ya karena ada teman kita yang ngabisin bandwidth gitu loh. Teknik dan metode manajemen bandwidth. Dalam dunia jaringan, terutama pada perangkat seperti Mikrotik atau Cisco, ada beberapa algoritma populer. Yang pertama, simple QoE atau pembatasan statis. Contoh paling dasar, administrator menetapkan batas untuk setiap IP. Contoh, IP 192.168.1.1.10 hanya boleh maksimal 2 Mbps. Kelemahannya, jika bandwidth kosong, IP tersebut tetap tertahan di 2 Mbps. Jadi kelemahannya yaitu IP yang ini kosong, kayak 2 Mbps-nya tuh kayak kebuang gitu loh. Kelemahannya seperti itu. Memang simpel, lebih simpel, tapi kelemahannya sedikit mubazir. Yang kedua, shared atau dynamic queuing per connection QE. Metode cerdas untuk membagi bandwidth secara rata dan dinamis. Skenarionya punya total bandwidth 10 Mbps. Jika user satu aktif, dia dapat full 10 Mbps. Jika dua user aktif, masing-masing dapat 5 Mbps. Jika 10 user aktif, masing-masing otomatis dapat 1 Mbps. Kegunaan yang ini lebih cocok buat wifi kampus, kafe, atau kos-kosan. Jadi ini beda dari yang pertama. Kalau yang pertama itu kalau misalnya IP-nya nggak dipakai ya bandwidth-nya tuh tetap kesimpan nggak kepake. Nah kalau yang ini tuh tergantung user yang pakai wifi kita lah. Misalnya cuma ada satu orang dan bandwidth maksimalnya itu 10 Mbps ya dia bisa menguasai 10 Mbps. Nanti kalau datang baru dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat, dibagi lima dan seterusnya. Jadi lebih merata, lebih adil. Terus yang ketiga ada HTB, Hierarchical Token Bucket. Metode bertingkat hierarki yang paling kompleks namun presisi, menggunakan sistem parent dan child. Konsep Anda membuat ember atau Anda membuat ember induk berisi total bandwidth, lalu membaginya ke anak-anak. Yang kedua, fitur CIR, Committed Information Rate, garansi bandwidth minimal. Misal saat macet parah, divisi keuangan dijamin tetap dapat 1 Mbps, sisanya rebutan. Jadi kalau ini ada jaminannya. Jadi misalnya serame-ramenya user, kita tetap dapat jaminan 1 Mbps lah paling kecil. Walaupun usernya lagi rame. Terus yang selanjutnya adalah hierarki prioritas atau best practice. Dalam manajemen bandwidth profesional, urutan prioritas biasanya disetting seperti ini. Dari tertinggi dari yang terendah. Yang pertama ada IGMP atau dan DNS. Fungsinya agar ping tetap lancar dan resolve nama domain cepat. Yang kedua ada VoIP dan meeting online, Zoom atau Gmeet. Butuh real time, sangat sensitif terhadap delay atau jitter. Yang ketiga, game online, butuh latensi rendah tapi bandwidthnya kecil. Terus yang keempat, web browsing, HTTP atau HTTPS, aktivitas umum lah. Biasa kita browsing-browsing kayak searching Google, buka website-website, dan lain sebagainya. Yang kelima, download FTP atau torrent, prioritas paling rendah, dibiarkan lambat tidak masalah asal tidak memutus koneksi lain. Nah, kalau kalian pengen memanage bandwidth ya urutannya seperti ini. Yang diprioritaskan itu yang pertama buat DNS. Itu kalian kasih bandwidth yang paling gede lah mungkin. Terus yang kedua VoIP atau meeting Zoom. Kalau misalnya orang meeting itu kan sensitif banget sama jaringan jelek dikit nanti suaranya berbet atau apa namanya ya kurang jelas dan lain sebagainya. Makanya dikasih prioritas kedua. Yang ketiga game online. Game online itu sebenarnya bandwidthnya kecil tapi latensinya itu harus rendah. Latensi itu setahu saya adalah delay. Kayak apa ya? Ping. Nah, pingnya itu harus rendah. Jadi kalau misalnya
dia nggak perlu bandwidth yang terlalu gede, dia nggak makan bandwidth gede, tapi dia itu butuh apa, nggak delay gitu loh, biar karena kan game online juga sama memuat video, gambar kan. Terus yang keempat itu buat ya browsing atau orang browsing-browsing biasa itu kasih di urutan yang keempat karena ringan, kita buka website doang paling, kecuali kalau download loh ya. Nah, yang kelima ini download. Download itu sebenarnya nggak usah dikasih bandwidth yang paling gede, nggak apa-apa lambat, yang penting kan nggak mutus koneksi lain gitu loh. Karena kan download kan bisa ditinggal. Kalau misalnya yang download itu dikasih bandwidth gede, ini semua nggak, yang lain-lainnya kasihan gitu. Jadi untuk kesimpulannya, bandwidth itu adalah kapasitas jalur data yang menentukan seberapa banyak informasi bisa lewat dalam satu waktu. Dia bukan kecepatan mutlak yang diterima pengguna, melainkan ibarat jalan tol yang lebar. Semakin besar kapasitas, ya semakin banyak kendaraan yang dapat melintas. Tapi kelancaran tetap bergantung pada pengaturan lalu lintas. Untuk bandwidth manajemennya itu sendiri hadir sebagai pengatur agar arus data berjalan stabil dan adil. Tanpa manajemen, jaringan bisa dikuasai satu pengguna atau aplikasi sehingga menimbulkan kemacetan. Dengan manajemen yang tepat, prioritas dapat diberikan pada aplikasi penting, sementara hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu. Solusi jaringan lambat seringkali bukan menambah bandwidth, melainkan mengoptimalkan. Jadi di rumah punya tahu kebiasaan orang rumah kita masing-masing kan bisa gampang untuk ngatur bandwidthnya. Oke, sekian dari kelompok kami, dari saya Iko Hilmi Hanan dan David Bastian mengenai materi bandwidth dan bandwidth management. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.